Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, di Sore. sini saya menjadi moderator dari kelompok 9. Anggota kami ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rizky Sabto Pangestu, dan anggota kedua Kak Cherry Rahma. Baiklah, di sini Kak Cherry Rahma akan dipersilakan untuk menjelaskan presentasi presentasi kelompok kami. Kak Cherry, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah-masalah belajar. Pertama itu pengertian masalah belajar. Masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Ingin atau perlu dihilangkan menurut Prayitno tahun 1985. Definisi belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, menurut Anita Ewald tahun 1995 dalam bukunya halaman 156, dan menurut Gary dan Kingsley tahun 1970 halaman 15, belajar adalah proses tingkah laku atau dalam arti luas itu ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Gagne tahun 1985 halaman 77 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jenis-jenis masalah belajar, yang pertama learning disorder, yang kedua learning dysfunction, yang ketiga underachiever, yang keempat slow learner, yang kelima learning disabilities, yang keenam semangat belajar yang tidak konsisten. Di sini learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terlambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Yang kedua, learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Selanjutnya, slow learner, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya, learning disabilities, yaitu mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya, yaitu semangat belajar yang tidak konsisten, yaitu kamu harus konsisten dalam mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Kamu harus mempunyai persepsi belajar yang benar dan tujuan yang jelas. Kenapa tentang mengapa kamu harus melakukan segala sesuatu. Terima kasih Saudara Cherry. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Faktor kemunculan masalah. Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses perkembangan, artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami perkembangan. Berdasarkan teori ini, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu siswa dalam
arti kemampuan baik berpikir atau tingkah laku, intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, lingkungan, yaitu sarana prasarana kompetisi guru, kreatif guru, sumber-sumber belajar, metode, serta lingkungan, keluarga, dan lingkungan. Walsiman tahun 2007, apa nih? halaman 158. Belajar yang dicapai oleh peserta didik yaitu faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, meliputi kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, dan ketertutupan sikap. Faktor eksternal, faktor yang bersumber dari luar, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oven-Fendi 1991 halaman 7 mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan dalam 10 macam yaitu kecerdasan, kesiapan anak, bakat anak, kemampuan belajar, minat anak, model penyalinan materi, pribadi dan sikap guru, suasana kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan berikut. 1. Data dokumen hasil belajar. 2. Menganalisis absen siswa di dalam kelas. 3. Mengadakan wawancara dengan siswa. 4. Menyebar anket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar. 5. Tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar dan dialami siswa. Kegiatan diagnosis dapat dilakukan dengan cara 1. Membandingkan nilai presentasi individu untuk setiap mata pembelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. 2. Membandingkan presentasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. 3. Membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal yang diperoleh. Prognosis adalah merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis dapat berupa 1. Bentuk treatment yang akan dilakukan, 2. Bahan atau materi yang diperlukan, 3. Metode yang akan dilakukan, 4. Alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, 5. Waktu kegiatan pelaksanaan. Selanjutnya, memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberi bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara sebagai berikut. 1. Membimbing belajar kelompok, bimbingan belajar individual. 3. Mengajar remedial. 4. Pemberian bimbingan pribadi. 5. Alih tangan kasus. Terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan. Dipersilakan. Izin bertanya moderator. Dipersilahkan Saudari Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa lingkungan menjadi salah satu faktor anak dapat Mengapa lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak mempunyai masalah dalam belajar?
Apa tadi masalah dalam belajar? Memiliki masalah dalam belajar. Oke, Terima kasih. baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tauhid. Masalah dalam belajar lingkungan itu seperti ajaran dari orang tua atau sekelilingnya atau teman-temannya atau lah saudara-saudara lingkungan sendiri lah kan. Itu dapat mencari masalah sendiri atau masalah-masalah pribadi atau sopan santunnya di luar orang itu cukup mengikuti apa dicontohkan oleh orang lain gitu Pak. Yang baik dia contohi atau yang jahat itu dijauhi. Itu pun dapat tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya itu bagus, maka tingkah lakunya itu lebih bagus. Kalau lingkungannya jahat itu akan kebalikan dari lingkungan bagus itu sendiri. Gimana? Izin menambahkan moderator. Dipersilakan. Pertanyaan dari saudara Tauhid itu, mengapa lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan masalah dalam belajar anak? Misalnya gini, seorang anak bergaul dengan orang-orang yang selalu memiliki potensi akademik yang baik. Berarti anak tersebut itu selalu berteman dengan orang-orang yang pandai gitu kan. Jadi dalam pergaulan mereka itu bisa saja mereka berkumpul dan membahas sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran atau mata kuliah gitu kan. Itu dapat menyebabkan anak tersebut ikut dalam proses belajar mengajarnya, itu memberikan efek kepada anak tersebut. Sebaliknya, kalau seorang anak itu bergaul dengan orang yang orang yang kecanduan narkoba, kecanduan minum-minuman keras, itu tidak menutup kemungkinan anak tersebut mengikuti pergaulannya. Jadi lingkungan anak tersebut, misalnya lingkungan masyarakat, lingkungan teman, itu mempengaruhi proses belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana, saudara Tauhid? Baik, saya sudah paham. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tinggal satu lagi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Izin moderator. Silakan, saudara Wulan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana cara menentukan siswa yang mengalami masalah belajar dan bagaimana mengetahui dan mengatasi masalah belajar siswa? Saudara Wulan, tolong diulangi tadi, putus-putus lagi tadi. Bagaimana cara menentukan siswa yang mengalami masalah belajar dan bagaimana mengetahui dan mengatasi masalah belajar siswa? Terima kasih. Jawabannya akan ditunggu. Izin menjawab moderator. Dipersilakan. Inilah saudari Kak Jerry akan menjawab pertanyaan dari Wulan Sitasari. Kak Jerry, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan siswa yang mengalami masalah belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini kan banyak jenis-jenis masalah belajar, seperti learning disorder, learning dysfunction, dan underachiever, dan lain sebagainya. Saya ngambil contoh yang underachiever. Itu kan underachiever kan mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Nah, intelektual itu kan kayak keagamaan, kayak kepercayaan gitu kan.
dia tuh di atas normal, tetapi prestasi belajarnya itu tergolong rendah. Jadi, cara mengatasi orang yang seperti ini, mereka tuh harus menjalani yang namanya terapi. Terapi tadi kan telah dijelaskan bahwa terapi itu salah satunya itu seperti bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengerjaan remedial. Jadi, seorang anak itu memiliki potensi intelektualnya tinggi, tetapi prestasi belajarnya itu rendah. Seharusnya antara intelektual dan akademik itu kayak standar gitu kan. Kalau ada anak yang seperti ini, berarti cara mengatasinya itu melakukan terapi seperti bimbingan belajar kelompok dan belajar individual. Terus yang seperti masalah belajar slow learner, itu lambat belajar. Ada kan seorang siswa itu dalam satu kelas, seorang siswa misalnya satu siswa, dia tuh seperti memahami suatu pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu, daya tangkap atau daya tanggapnya itu sangat lambat. Misalnya, guru menjelaskan tentang 1+1 misalnya kan, 1+1 itu 2 gitu kan, tapi dia tuh daya tangkapnya itu lambat. Sedangkan temannya yang lain ini udah mengerti. Jadi cara mengatasinya itu dengan tadi terapi juga bisa, sama identifikasi, sama mengatasi kesulitan belajar dengan identifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Gimana, Saudara Yulan? Apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih untuk saudara Kak Ciri. Saya sudah. Baik. Dari kesimpulan presentasi kami adalah masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat segala kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara keseluruh jenis-jenis masalah meliputi learning disorder, kekacauan belajar, atau learning deficiency, atau under stress, atau slow learner, lambat belajar, atau learning disabilities, ketidakkemampuan belajar, atau semangat belajar yang tidak konsisten. Faktor munculnya masalah multifungsi, faktor faktor eksternal dan internal. Usaha mengatasi kesulitan belajar adalah identifikasi, diagnosis, prognosis, dan terapi. Itulah kesimpulan dari presentasi kami. Kalau mohon ada kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon maaf. Akhir saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.